Listen to me. You need to see. Open the door! Nolan! I lied! I didn't. The evil is real! And if it touches me, it gets inside. Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Siapkan sabuk pengaman kalian karena kali ini gue akan membahas film bergenre survival yang berjudul Never Let Go 2024. Dimana film yang cukup anyar ini mengisahkan sebuah keluarga yang harus selalu terikat dengan sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Oke, daripada kalian pada penasaran, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Berry yang tinggal dalam sebuah kabin di tengah hutan. Ia mendengar suara kodok karena membutuhkan persediaan makanan. Ia berniat untuk menangkapnya. Oh my god, rupanya suara itu hanyalah tipu muslihat dari sosok iblis yang berusaha menyentuhnya. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pura-pura nggak tahu dulu ya. Beberapa saat kemudian, Berry pun membangunkan kedua anaknya yang masih molor bersama acuh kesayangan mereka. Lantas, si kakak bernama Samuel langsung push up sebelum menjalani aktivitas. Namun, sebelum itu, ia mengingatkan adiknya yang bernama Nolan bahwa satu sentuhan saja dari si iblis bisa berakibat fatal. Namun, semua itu tidak akan terjadi jika mereka masih terhubung dengan rumah ini. Seperti yang kita tahu, mereka yang akan meluting terlihat mengaitkan tubuh mereka dengan tali yang terhubung dengan rumah ini. Mereka percaya bahwa hal tersebut akan menangkal pengaruh iblis yang berusaha memangsa keluarga mereka. Lantas, sebelum berangkat, mereka pun bersumpah untuk tidak pernah melepaskan tali ini apapun yang terjadi. Mereka pun senang saat mendapatkan Sandy dari SpongeBob sebagai cadangan makanan. Dan kini, mereka terlihat berusaha mencari cadangan lainnya sebelum musim dingin tiba. Sementara itu, Nolan kesal karena talinya terlalu pendek. Padahal ada satu telur bagus tergeletak di hadapannya. Merasa tidak ada cara lain, Nolan pun berniat melepaskan talinya. Namun, saat itu pula, Samuel datang dan mencegah tindakan bodoh adiknya. Ini karena bisa saja itu merupakan jebakan si iblis. I could grab it. It's right there. Setelah mengingatkan Nolan yang gegabah, Samuel kemudian mengajaknya untuk kembali. Di tengah perjalanan, mereka terlihat adu mulut hingga Nolan tak bisa menahan kekesalannya. Akibat ulah Nolan, Samuel pun terjatuh di kegawir dengan tali yang terlepas. Sementara itu, Berry yang mendengar peluit darurat langsung panik dan bergegas mencari keberadaan anaknya. Untungnya, sang ibu berhasil mengamankan kedua anaknya dengan tali yang dilingkarkan ke tubuh mereka. I don't think so. Sekembalinya ke kabin, Berry yang takut kedua anaknya dipengaruhi iblis meminta anaknya untuk berdoa di atas kayu keramat. I need to be sure. It's on the cellar. Setelah memastikan kedua anaknya terbebas dari hasutan iblis, Berry pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah penyesalan, Nolan berkata jika Samuel terjatuh akibat dirinya terhasut iblis. Mendengar hal itu, Berry berkata bahwa hal tersebut merupakan tipu muslihat si iblis untuk membuat kita saling melukai satu sama lain.
Lantas, sambil diobati, Samuel menanyakan bagaimana wujud si iblis itu. Barry pun menjawab bahwa kini si iblis menyerupai bentuk si nenek, namun dengan lidah yang seperti ular. Rupanya, selama ini kedua anaknya tidak pernah melihat wujud si iblis yang ibunya katakan, dan hanya mendengar suaranya saja. Di malam harinya, sambil makan malam, Barry pun menceritakan pengalamannya ketika dihasut si iblis. Pada saat itu, Barry yang sedang berburu tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis yang meminta tolong setelah kakinya terjebak di sebuah lubang. Namun, Barry tidak menolongnya karena menganggap wanita itu hanyalah tipu muslihat si iblis agar dirinya melepaskan tali. Hingga seiring berjalannya waktu, si iblis berusaha membuat Barry menyesal dengan memperlihatkan jasad si kewes yang mulai membusuk hingga menjadi tengkurak. Si ibu pun kembali mengingatkan bahwa iblis itu benar-benar sabar dan manipulatif, di mana satu sentuhan saja tanpa tali semuanya akan berakhir dengan cepat. Singkat waktu, Nolan pun baru selesai berdoa dalam sebuah basement kecil yang mereka anggap suci. Si ibu pun mengingatkan bahwa kayu tua yang digunakan nenek untuk membuat kabin akan terus menjaga mereka dari hasutan si iblis. Setelah Nolan selesai, Samuel pun diminta untuk melakukannya. Di tengah malam, Barry yang sedang asik nongkrong di luar tiba-tiba ditemui oleh si iblis yang menyerupai mendiang suaminya. Sambil terus mengasut, si iblis berkata bahwa cepat atau lambat, Barry akan putus asa dan kelaparan akan membuatnya memakan kedua anaknya. Know you. You ain't got no plan. You starve. Di keesokan harinya, Barry dan Nolan terlihat mempersiapkan tanaman di rumah kaca untuk perbekalan musim dingin yang sebentar lagi akan datang. Sambil berjalan kembali ke rumah, Nolan yang penasaran menanyakan apakah di luar sana masih ada orang yang selamat. Namun, si ibu menegaskan bahwa semua orang di dunia ini sudah mati, dan kitalah satu-satunya orang yang masih hidup. Maka, dari itu, si iblis terus mengincar mereka agar seluruh manusia binasa dari muka bumi. It would make us kill it. Now we're alive. We're not alone, no. Nobody else out there in the world now. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, di penghujung musim dingin, Barry mulai khawatir dengan keadaan keluarganya. Kini, persediaan makanan sudah habis dan musim dingin masih berlangsung. Namun, meskipun begitu, Barry berusaha tegar sambil memeluk kedua anaknya. Saat sedang mandi, Barry pun kaget dengan Nolan yang lagi-lagi mengalami tidur berjalan. Lantas, ia pun langsung memasangkan gelang kaki agar Nolan terbangun ketika mengalami hal itu lagi. Di keesokan harinya, Barry berencana memanjangkan tali guna mencari hewan yang mungkin saja sudah muncul. Harapan pun muncul setelah mendengar suara burung gagak, namun menyadari hal ini hanyalah halusinasi, Barry berusaha menguatkan mentalnya. Sontak, ia pun kesal saat perburuannya selalu digagalkan oleh si iblis. Tak ingin pulang dengan tangan kosong, terpaksa ia pun membawa kulit pohon jengkol untuk dijadikan keripik. Meskipun alot dan keras, mereka yang kehabisan makanan terpaksa harus memakannya dan merasakan hidup seperti rayap. Singkat waktu, Nolan yang sedang mencari kulit pohon jengkol tiba-tiba merasakan sesuatu. Lalu tiba-tiba... Sam? Rupanya, itu hanya mimpi. Sambil berjalan, sontak, ia pun panik saat menyadari dirinya tanpa tali. Namun, untungnya, si ibu keburu datang sebelum si iblis menyentuhnya. Nolan pun langsung disucikan dalam basement. Singkat waktu, Barry yang kebingungan berniat membicarakan sesuatu. Di mana saat ini kita sedang dalam masa kesulitan mencari makanan setelah melewati musim dingin. Dan bisa saja kita akan mati kelaparan dalam 1 minggu ke depan jika tidak mendapatkan makanan yang bergizi. Maka dari itu, aku mempunyai sebuah rencana untuk bertahan hidup, yaitu dengan cara mengolah daging acu, kesayangan Nolan. Mendengar hal itu, jelas saja Nolan menolaknya. Ia pun menyarankan agar mereka keluar saja dari hutan ini, karena ia yakin masih ada orang yang selamat di dunia ini. Lantas, Barry menegaskan bahwa di luar sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi, selain iblis yang berusaha mengincar keluarga mereka.
Hingga di tengah cekcok hebat, Nolan yang kecewa langsung pergi bersama si Acu. Di rumah kaca, Barry pun berterima kasih pada si Acu setelah selama ini ia terus melindungi keluarganya. Kini, ia terpaksa harus menjadikannya sebagai makanan. Tanpa diduga, si Acu seolah mengerti dan duduk dengan pasrah. Seakan-akan dirinya sudah siap asalkan keluarga Barry bisa hidup. Namun, di saat itu pula, tiba-tiba Nolan datang dan berkata bahwa iblis yang ibunya katakan itu tidak nyata. Untuk menyelamatkan si Acu, Nolan nekat memotong tali penghubung dan mengurung si ibu dalam rumah kaca. Listen to me. You need to see. Di tengah kepanikan, si ibu meminta Nolan untuk membuka pintu. Karena jika iblis itu sampai menguasai tubuhnya, Barry akan dipaksa untuk menghabisi kedua anaknya. Di saat itu pula, si iblis pun senang karena kini ia akan menuntaskan tugasnya. Namun, Barry yang tak ingin dirasuki si iblis nekat melakukan sesuatu. Ia takut tubuhnya dikuasai si iblis dan memutuskan untuk mendiskon usia. Bad little goat. Bad little goat. Betapa syoknya Samuel saat mendapati ibunya sudah tewas. Di saat itu pula, Nolan yang menyesal hanya bisa terdiam dan kembali memasangkan tali penghubung ke tubuhnya. Beberapa hari kemudian, si Acu terlihat ketakutan dan tidak menggubris panggilan Nolan setelah kematian si ibu. Beberapa saat kemudian, Samuel terlihat seperti orang sakit tipes setelah beberapa hari tidak mendapatkan nutrisi makanan. Lantas, Nolan langsung mengajaknya berdoa. Ia pun berjanji tidak akan membiarkan Samuel mati sebagai bentuk penebusan dosanya pada si ibu. Hingga di keesokan harinya, Nolan berniat pergi sejauh mungkin dengan memperpanjang tali guna mencari pertolongan. Setelah jauh berjalan, Nolan yang tiba di jalan raya berusaha memanggil bantuan. Akan tetapi, karena jalanan kabupaten jadinya begitu sepi. Sekembalinya ke kabin, Nolan pun kaget saat diikuti oleh seorang pendaki bernama Cole. Cole berkata bahwa sebelumnya ia mendengar teriakan Nolan yang meminta tolong. Lantas, Nolan berkata bahwa saat ini ia dan kakaknya kelaparan dan membutuhkan makanan. Mendengar hal itu, Cole yang merasa iba dengan senang hati akan memberikan perbekalannya. Namun, di tengah obrolan, sontak mereka pun kaget saat melihat Samuel menodongkan crossbow pada Cole dengan mata yang teler seperti bocah ibun. Samuel mengaku bahwa Cole adalah iblis yang berusaha melakukan tipu muslihat. Di saat itu pula, Nolan berusaha mencegah tindakan gila kakaknya. Lantas, ia pun meminta Cole untuk pergi. Okay. I'm just gonna turn, all right? Si Malika, Samuel yang bengal malah menembak Cole yang niat mulia. Rasa penasaran, Nolan bergegas mengikutinya. Namun, bukannya menolong, Nolan malah berusaha merebut tas milik pendaki itu. Akhirnya, mereka harus berurusan dengan dua bocah kematian. Sesaat kemudian, Nolan terlihat terkejut saat mendapati banyak makanan di tas milik Cole. Saat Samuel datang, Nolan berkata bahwa makanan ini adalah pemberian pendaki yang kau habisi. Namun, Samuel tetap bersikeras dan menganggap Cole adalah sosok iblis. Di tengah adu bacot, Nolan merasa yakin jika masih ada orang lain di dunia ini dan manusia belum punah seperti yang si ibu katakan. Lantas, ketika disuruh makan, Samuel yang tetap bersikeras menolaknya. Ia pun memilih untuk mati daripada memakan makanan itu. Singkat waktu, di malam harinya, Samuel kesulitan tidur akibat mengalami salastri yang ekstrim. Lantas, ia yang melihat Nolan tidur berniat melakukan sesuatu. Si gobloy. Samuel yang tidak kuat menahan salastri harus menelan ludahnya sendiri dengan memakan perbekalan milik Cole. Setelah kenyang, Samuel yang menemukan foto Cole bersama putrinya terlihat menyesali perbuatannya. Saat malam semakin larut, Samuel yang melongo seperti melihat penampakan ibunya di dalam rumah kaca. Di tengah keheranan, tiba-tiba datang bocil cantik yang mencari ayahnya. But he never... Do you mind lowering that? Thanks. I followed his footsteps in the mud. Besides,
Have you seen? Rupanya, bocil lucu bernama Karen ini merupakan anaknya dari Cole. Lantas, Samuel yang merasa menyesal meminta maaf karena telah hilaf menghabisi Cole. Mendengar hal itu, sontak Karen pun syok dan menganggap Samuel adalah bocil kopet. Saat tali mentok, kini Samuel yang percaya masih ada manusia lain melepas talinya dan meyakinkan diri jika iblis itu tidak ada. Ternyata, kisah iblis ini bukanlah hoaks belaka. Melainkan, si iblis hanya mengincar keluarga mereka saja. Sementara itu, di kabin, Nolan yang terbangun heran saat melihat tali milik Samuel pergi ke arah hutan. Mendengar suara kakaknya di hutan, Nolan pun bergegas mencarinya. Namun, setelah cukup jauh dari kabin, tiba-tiba ia menyadari talinya dipotong. Nolan pun bergegas kembali ke kabin. Dirasa kakaknya bertingkah aneh, Nolan yang penasaran berniat mencarinya. Dirasa ada yang tidak beres, Nolan berusaha mengajak Samuel untuk berdoa. Oh, bless your shelter to... Betapa syoknya Nolan saat menyadari kakaknya sudah dirasuki iblis. Kemudian, Samuel pun berniat mengurung Nolan dan melakukan sesuatu. Sontak, Nolan pun panik saat Samuel membakar kabin. Dirasa sulit pergi melalui atap, Nolan pun berniat mencari cara lain. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja sosok iblis menyerupai ibunya untuk melakukan tipu muslihat. Sementara itu, Samuel terlihat selfie di depan kabin yang terbakar. Di tengah situasi mencekam, Nolan yang sadar dengan tipu muslihat si iblis berniat melakukan sesuatu. Akhirnya, Nolan berhasil melenyapkan si iblis dengan mengurungnya bersama di ruangan suci. Singkat waktu, Nolan yang berada di reruntuhan kabin berhasil ditemukan oleh tim SAR. Setelah para petugas hutan yang berpatroli menemukan kobaran api, di tengah keadaan linglung, Nolan pun senang saat melihat kakaknya berhasil diselamatkan. Kini, ia pun yakin jika kakaknya sudah terbebas dari si iblis. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Seperti yang kita tahu, keluarga Barry telah dikutuk oleh si iblis hutan. Di mana si iblis telah mengutuk keluarga Barry sejak si nenek dan si kakek melakukan ritual pesugihan. Pesugihan apa bang? Mungkin pesugihan doger monyet. Nggak tahu juga lah.
Mungkin cukup segini saja Alur Cerita Never Let Go tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.